Iya, yang satu di sana. Sampun Pak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati serta para ibu yang mengikuti, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Wa qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga malam hari ini kita mempersiapkan diri menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemana senantiasa kita minta saat sholat, ihdinas siratal mustaqim. Yang nama siratal mustaqim ya Al-Quran ini, kalau ingin melihat atau mengetahui tentang siratal mustaqim. Yang kedua, bahwa Nabi dalam upaya motivasi umatnya mengatakan setiap sekelompok sekomunitas manusia kumpul di rumah dari rumah Allah, kemudian membaca dan memahami, mempelajari Al-Quran, maka Allah menurunkan ketenangan dan menurunkan atau meliputkan atau menjatuhkan rahmatnya. Malaikat semua mengepungnya. Jadi kita ini sedang dikepung oleh malaikat karena kita sedang mempelajari Al-Quran. Bahkan itu wa dzakarallahi biman indahu, dan Allah memamerkan terhadap makhluk-makhluk yang ada di kalangan atas, yaitu di sisi Allah para malaikat. Itulah hambaku yang sedang menerima, memahami petunjukku. Seperti itulah. Itu sekali lagi marilah kita niat untuk menerima, menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tentang surat Yasin sampai pada ayat ke berapa? 57. Ya, 57. Ini tetanganya kok kemarin 56. Ya, sekarang 57. Ya, 57. Sambil mencari yang bagi yang lain, mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahum fiha faqihatun wa lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Monggo. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Ulangi. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Perlu dipahami kenapa bapak-bapak kami ajak membaca sampai 2 kali. Bab setiap huruf dibaca sekali 10 kebaikan. Nah, dengan baca 2 kali berarti 20 kebaikan. Ini yang harus dimengerti. Kenapa diulang kata wis do iso sekitar. Kata Nabi, siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran kitab Allah, maka yang mendapatkan 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. Lahum, bagi mereka ahli surga. Dijelaskan bahwa ahli surga siapa? Ya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada petunjuk Allah. Faqihatun, buah-buahan. Jadi di surga itu banyak buah-buahan, bahkan dengan mungkin kangen buah dari dunia. Buah apa? Durian ada, buah apa saja ada. Ini yang harus dipahami. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu wabasyiril ladzina amanu wa sholihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min sabaratin jabal. Setiap diberi rezeki katakan inilah yang telah diberikan kami di dunia. Jadi dengan di dalam surat Al-Waqiah juga disebutkan di sana ada pisang-pisang yang indah-indah. Kalau di dunia pisang yang indah itu namanya pisang apa? Pisang Ambon. Ini namanya fasilitas. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka mendapat apapun yang diinginkan. Apa yang kita inginkan di surga itu langsung datang sendiri. Tidak menunggu Jumat berkah. Surga berarti kita punya angen-angen. Wah, ini ono buah apa yang nangka langsung datang sendiri. Semua itulah kata Tuhan bahwa jerih payah kita sudah di dunia, maka di akhirat kita tinggal santai-santai bagi orang beriman. Bahkan kemudian keluar kata-kata ini di dalam kitab dikatakan tiba-tiba ada sinar di atas orang-orang itu. Sinar yang kelihatan mengatakan salam, assalamualaikum alal jannah, keselamatan bagi kalian wahai ahli surga. Di surat Al-Jumat pun dikatakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati jumara. Orang-orang yang takwa digiring, dihalau, bersama-sama menuju ke surga. Sehingga ketika hatta rutikat abu-abuah, kemudian Bakola lalu jalan Tuhan, penjaganya mengatakan salamun tibtum, selamat kalian semua, bejo, untung kalian. Salamun itu wadkhuluha masuklah kekal di sini. Jadi kalau sudah masuk surga, sudah kekal di surga, tidak akan keluar. Kita masuk neraka, bisa juga setelah selesai dibersihkan bisa masuk surga. Itu bedanya masuk surga langsung dengan lewat neraka dulu. Jadi ada yang lewat neraka dulu karena untuk membersihkan dosa dan kesalahannya. Tapi bisa juga Allah karena mengampun dosa dan kesalahan kita dihapus. Itu namanya dimaafkan, dihapus. Sehingga doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
fa'fu anni, ya Allah Engkau Maha Pemaaf dan maafkanlah segala dosa dan kesalahanku. Maka tidak hanya dibaca bulan Ramadan, dengan boleh habis sholat membaca itu, ingat bahwa agar dosa kesalahan kita itu diampuninya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Monggo. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulangi. Selamat Allah sendiri as-salam. Allah sendiri yaitu punya sifat asma nama as-salam. As-salam. Selamat kaulan merupakan ucapan mir-rabbir rahim dari Tuhan yang maha apa? Dari Tuhan yang maha penyayang. Jadi itulah wujud daripada karena kita mengikuti petunjuk dan mengamalkan taat kepada aturan Allah, maka kita ketika masuk surga diucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam qaulam. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa masuk surga, orang-orang kafir, dihalau dari kumpulannya orang-orang yang beriman, maka dikatakan wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Monggo. Wamtajul ayyuhal mujrimun. Ulangi. Wamtaju dikatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa dan kesalahannya, wamtaju minggir, nyisih, memisahlah, wamtaju nyisihlah kalian, nyala kalian, cara kasarane ojo kumpul karo wong sing apik-apik. Maka Nabi gambarkan orang yang kumpul wong apik padha karo wong kumpul karo adol minyak wangi. Orang yang kumpul dengan orang jual minyak wangi mesti katut baunya. Orang yang jelek diumpamakan dengan orang yang kumpul dengan tukang pandai. Pandai itu apa? Orang yang membuat patul, membuat beduk, membuat arit dan lain sebagainya, itu namanya pandai. Nah, mesti baunya aja bau apa? Bau apek. Ya, seperti itulah. Maka jadilah orang yang selalu kumpul dengan orang yang baik-baik. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang banyak dosa. Jangan kumpul di sini karena kamu banyak dosanya. Karena misal tidak boleh kumpul dengan orang yang baik-baik. Nah, di dunia kumpul semua. Justru yang baik itu diharapkan bisa geret atau punya magnet untuk membuat saudaranya yang jelek menjadi baik. Jangan disia-siakan. Dan besok kalau kita tidak pernah ajak-ajak, kalau di akhirat dengan masuk surga dicegat. Pak Leman dulu jadi tahun 20 mboten nate ajak-ajak kula. Pak Edi niku mboten nate apa senajan kembang-kembang lambe basa-basi mboten nate ngajak kula nggih akhire nggih mboten ngertos. Itulah. Jadi hati-hati kita bertetangga itu dengan tetangganya yang baik-baik. Dan dengan tetangga selalu berusaha untuk mengajak, walaupun ngajaknya pakai barang yang basi, namanya apa? Basa-basi. Tapi berusaha agar tetangga kita itu ikut berbuat baik. Ada tetangga masjid tapi ragam di masjid, bagaimana caranya? Nah, itu ketua RT-nya harus bertanggung jawab. Kenapa tetangga masjid tidak ke masjid? Banyak itu. Itulah menunjukkan bahwa hidayah itu ternyata amat sangat berat untuk menggapainya. Cedak masjid saben dina dengar adzan,
mung melangkah sak langkah wae kaya abot pada tekan kalau ke Malioboro walaupun macet-macet tidak tangi tapi hanya ke sebentar saja paling-paling 10 menit kok ya ora sempat. Itulah namanya hidayah atau kalau sudah sampai itu kalau sudah Islam namanya taufik. Maka kita selalu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu adalah keringanan pertolongan Allah untuk ringan menjalankan ibadah, itu namanya taufik. Maka yang bagus tetap billahi taufik wal hidayah. Lebih bagus lagi billahi hidayah wal taufik. Tidak wawal muwafiq ila awamil thoriq. Itu gaya yang baru, gawe istilah sendiri ben ora padha karo kancane. Jadi kan ada yang wawal muwafiq ila awamil thoriq. Allah adalah yang menolong untuk menuju jalan yang lurus itu. Apa thoriq itu? Yang dipilih kok thoriq. Rahasia itu. Kok tori, karena dijamakan lucu, sorry. Ganti mau. Sekarang cercaan atau lema itu Gustawa kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Maka dikatakan alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo. Ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ulang lagi. Alam ahad ini ketika menghadapi orang-orang yang kecewa tidak bisa ikut masuk surga gara-gara perbuatannya sendiri, karena di buku catatannya ada catatan yang dia tidak menerima petunjuk Allah. Alam ahad, bukankah aku telah memesankan atau menjanjikan atau lagi menjanjikan ya, memesankan, menjanjikan atau perintahkan boleh. Bukankah aku telah arti sebenarnya janji ahdu itu janji. Bukankah aku sudah menjanjikan atau memerintahkan atau memesankan. Apa yang dipesan? Ilaikum kepada kalian semua. Kalian semua ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Yang dipesan, yang diperintah, yang disuruh itu hanya anak cucu Adam. Lah kita anak cucu udah. Nah mereka mengaku anak cucu nekerah ya udah apa-apa. Seperti Darwin kan menganggap kita itu anak cucu kerah. Nah kita harus mengakui anak cucu Adam. Apa yang dijanjikan, diperintahkan? Allah ta'budu syaitan. Hendaklah kalian jangan menyembah setan. Kalau kita menyembah selain Allah tentu menyembah setan. Kalau kita melakukan menghindari perintah Allah, justru melakukan perbuatan di luar agama Allah, namanya mengikuti setan. Orang yang mengikuti langkah ini namanya menyembah. Ini harus dipahami hati-hati. Jadi kalau kita, maka wong biyen ngarannya sesembahan kula. Nah, ketoprak mengatakan rajanya kan namanya sesembahan. Jadi orang yang tidak mengikuti agama Allah tapi mengikuti agama lain itu adalah penyembah. Penyembah. Penyembah
setan. Ini tegas sekali surat Yasin seperti itu. Jadi tapi kita tidak boleh terus neng kampung dengan nyembah setan, tidak boleh. Jadi ini harus dipahami supaya dimasukkan dirakam dalam hati kita bahwa orang yang tidak beragama Islam itu yaitu mengikuti langkah setan. Ini harus dipahami. Karena apa? Innahu lakum, karena setan itu betul-betul musuh nyata, musuh bebuyutan. Sejak zaman Nabi Adam sudah menggoda, mempengaruhi sehingga Nabi Adam terusir dari surga. Ini gara-gara setan dan iblis. Maka dari itu kita jangan terlena. Sing wis ya wis, bapak biyen apa-apa saiki sebagai pelajaran kita jangan sampai terlena. Tapi digambarkan dalam surga itu gara-gara makan buah. Lah kita itu jangan sampai yang kita konsumsi, kita makan ada barang yang haram gitu loh. Jadi gambarannya atau prakteknya dalam hidup kita. Nabi Adam hanya gara-gara makan buah karena dipengaruhi, dibujuk, diprovokasi oleh setan, maka akhirnya terlena. Maka kita pun jangan sampai terlena atau tergoda. Maka Nabi wanti-wanti, aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh pada 2 perkara itu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Katakan yaitu kitab Allah Al-Quran ini yang kita terasi dan sunnahku, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sok mengabaikan sunnah. Sunnah itu apa? Apa yang dikerjakan Nabi. Kadang-kadang orang dikerjakan Nabi, kita ibadah di karang-karang, nah, itu tidak boleh. Tahu ngarang? Dan manusia itu suka ngarang. Karena nak ngarang rumangsa pinter, sebab itu ngarang kan wong pinter. Dan manusia sok merasa paling pinter. Maka Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, wa fawqa dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih tahu lagi, yaitu Allah. Maka orang yang jadi profesor, doktor jangan sombong-sombong, sebab itu masih kecil. Yang dikaji hanya ilmu yang sedikit. Bahkan sekarang profesor melawan orang yang tidak punya ijazah rawani. Kan lucu itu. Profesor melawan orang yang tidak punya ijazah rawani. Di kondisi real seperti itu. Nah, orang itu tak tahu Pak Edi. Profesor, doktor, ijazah gajinya gede, tapi mau ngomong dengan harapannya wong sing ra di ijazah rawani. Itulah kondisi real. Maka agar kamu tidak menyembah setan, diberi solusi. Wa ani buduni hada siratum mustaqim. Maka wa ani buduni hada siratum mustaqim. Ulangi. Wa ani buduni hada siratum mustaqim. Hendaklah kalian semua menyembah aku Allah. Ini nak yang mengatakan dalam Injil itu kadang Nabi Isa mengatakan, dan hendaklah menyembah aku, itu mengatakan firman Allah dikatakan dalam menyembah aku, tapi dikira suruh menyembah Yesus. Setelah itulah memahami kitab seperti itu. Ini juga Nabi mengatakan Nabi Muhammad ketika menyampaikan, tapi disampaikan wa ani buduni, dan adalah kalian menyembah aku, maksudnya aku Allah. Karena disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ada firman Allah. Jangan nyembah setan, tapi sembahlah aku. Orang yang menyembah aku Allah, berarti ada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus.
Maka ketika sholat kita harus ingat kita nyembah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Dan orang yang sholat jangan sampai mencari wasilah perantara kepada selain Allah. Ini harus dipahami karena sudah menyatakan iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan aku minta tolong. Lah kok masih mencari-cari jaluk donga bone Mbah sapa? Pak Leman Mbah sapa? Mbah Suro jaluk donga Mbah apa itu? Mbah Gubron. Kadang-kadang ada begitu. Sembahlah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, Allah akan melindungi terus, dijaga oleh Allah. Dan menyembah caranya dituntuni Nabi namanya sholat. Bentuk ibadah itu semuanya sebagai wasilah. Wasilah itu jalan menuju Allah. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah namanya wasilah. Nah kita kadang-kadang mendengar wasilah mencari sendiri menurut selera kita, mencari wasilah pada orang-orang yang suci, yang baik seperti Pak Leman, Pak Misik, Pak Edi itu orang yang baik-baik, Pak Selamat setelah meninggal parani kan ini, Pak Selamat dengan surga kalau Gusti Allah kula terusane itu namanya salah pasah. Wasilah itu kepada orang yang masih hidup. Kalau ingin didoakan oleh orang, mintalah kepada orang yang masih hidup. Ziarah ke ulama yang masih hidup lebih utama daripada menziarahi kuburan orang yang soleh. Ini harus dipahami. Dengan ziarah nengone kapane saya apa saya terkenal di Indonesia terkenal apa? Apa? Habib Rizik atau pokoknya ulama-ulama yang masih hidup lebih baik daripada dengan ziarah di kuburannya Gus Dur. Ini harus dipahami betul-betul. Sebab itu bisa menimbulkan kesyirikan, nak salah cara minta. Ini harus dimengerti kita semua. Hadza siratul mustaqim, menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Karena langsung jalan tol langsung menyembah minta kepada Allah sesuai dengan surat Fatihah. Diinformasikan oleh Allah bahwa banyak sekali generasi-generasi dulu yang tersesat karena disesatkan oleh setan. Dikatakan walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ada yang membaca jubulan kasiro dan jabalan kasiro ada, tapi yang ada ya jibalan kasiro itu orang yang ahli baca, tapi kita baca apa adanya saja. Walaqad adalla minkum jibilan kasiro afalam takunu ta'qilun. Monggo. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Ulangi. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh-sungguh telah disesatkan oleh setan, dibilang dari sirah, yaitu generasi-generasi yang dulu, orang-orang dulu banyak orang-orang dulu yang disesatkan oleh Allah. Pakai biku dari kalian. Berarti zaman sekarang juga masih banyak setan yang berusaha untuk menyesatkan manusia, minkum dari kalangan kita. Maka banyak orang yang mengaku beragama tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji, tidak pernah mengikuti kajian. Yang penting agama Islam. Itu namanya disesatkan oleh setan. Dikatakan sungguh-sungguh telah banyak setan menyesatkan
generasi-generasi yang banyak, kelompok yang banyak, golongan yang banyak minkum di antara kalian. Sekarang dengan itu antara yang agama Islam yang ibadah benar-benar ada yang lalai, banyak yang lalai. Bisa dihitung. Ada yang sholatnya benda hari raya, ada sholatnya benda Jumat, ada itu modelnya seperti ketok. Nah, kelihatan oleh manusia itu namanya pamer. Pada sholat tidak boleh dipamerkan. Namun kita tidak boleh menuding. Ini harus dipahami. Tidak boleh menunjuk kepada orang itu. Tidak boleh secara umum saja disampaikan. Banyak toh tetangga-tetangga kita yang kadang-kadang mereka tidak mau diajak melakukan kebaikan ibadah bersama-sama, tapi cukup dengan pernyataan seperti aku Islam. Banyak terjadi seperti itu. Maka dijelaskan banyak sekali golongan-golongan, kelompok-kelompok dari kalian yang disesatkan oleh setan. Jalan yang ditempuh justru jalan yang tidak benar. Maka dikatakan, jadi coba tuh, wong Islam kok manggul patunge Maryam diarak dalam rangka maulud Nabi. Nah itu kan luar biasa itu. Dikatakan tersesat tidak mau. Ya, itu yang benar. Jadi yang mengingatkan dianggap itu garis keras. Serba salah itu. Nah itulah kondisi sekarang seperti itu. Berarti wong sing nyelekke wong yang salah itu kadang-kadang malah disalahke. Maka ini yang sangat-sangat menyakitkan. Afalam takunu taqilun. Apakah kalian itu tidak punya apa? Akal. Nah wong Jawa ngarani apa kowe ra duwe utek. Itu Mas ya. Jadi orang Jawa itu sok pasar, apa kowe ra duwe utek mau ndi? Maksudnya maka tidak pernah mikir. Kondisi seperti itu banyak orang yang tersesat, banyak orang yang mengaku beragama dalam agama, bahkan sekarang muncul paham-paham bahwa semua agama benar, semua agama baik, semua itu semua adalah jalan setan menyesatkan manusia. Kita kadang-kadang tidak sadar, ikut-ikut mengatakan semua agama sama, semua agama baik, dan sebagainya. Sudah baik menurut yang beragama, tapi Allah sudah menyatakan inna dina inda wahid Islam. Bahkan ada lagi ayat yang keberapa itu, Wama yabtaghu ghairal Islam 85 surat Al-Imran, siapapun yang mengambil agama selain Islam maka tidak akan rugi, tidak akan diterima selamanya, dan di akhirat jadi orang yang rugi. Wama yabtaghu ghairal Islam dinan walau yaqbala wala yubala min wa huwa bil akhirati minal khasirin. Maka orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, hasilnya adalah ayat ke-63 ditunjukkan. Inilah tempat. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Monggo. Inilah neraka jahanam. Berarti nak orang muni makin neraka, dan inilah jahanam, neraka yang dulu kamu diingatkan, dijanjikan, diberi sanksi, diancam. Jadi untuk orang kafir itu bukan janji tapi ancaman. Tapi orang yang beriman dikatakan janji. Ini harus bedakan. Tulisannya sama, wa'ada.
yaitu wa'ada, yaitu tu'adun, kamu dijanjikan atau diancam. Inilah kalau yang melihat hasil jerih payahmu ketika di dunia, ya ini tempatmu. Karena dulu ketika di dunia kamu tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di masjid diselenggarakan kajian-kajian, ternyata kalian mengabaikan. Maka sebaiknya nunsawu bapak nak dengan kesusu tergesa-gesa. Kalau ada membaca hadis jangan sholat sunat tadi di rumah saja sehingga tidak terganggu. Sholat yang ada orang berbicara itu mesti tidak khusyuk. Baca Quran saja tidak boleh ketika ada orang sholat. Nah ini harus dipahami, kalau ada orang sholat kita tidak boleh baca Quran dengan keras. Bagaimanapun suaranya akan masuk telinga, sebab wong sing sholat itu wongnya orang apa? Mesti masuk, sebabnya sholat orang budak. Nah, sing sholat orang apa budak ya orang apa. Nah, itu segalanya. Maka dikatakan, diperintahkan, sekarang kamu sudah melihat ini hasil kerjamu ketika di dunia, kamu menolak ajaran Allah, ajaran agama. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ulangi. Islau itu fi'il amar. Masuklah kalian, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, ke neraka. Masuklah kalian ke dalamnya. Yauma saat ini. Ini semua bima kuntum, sebab kalian dulu mengingkari, menolak ajaran agama. Kuntum takfurun, karena kalian dulu ketika di dunia kafir. Kafir itu bahasanya menolak, menutup diri, menutup hati dari informasi yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran. Orang percaya saiki ya iki buktine. Sekarang kamu bisa membuktikan bahwa inilah yang dulu kamu tidak percaya, sekarang bisa melihat sendiri. Maka banyak orang yang mengatakan, wong dene ra tau ngalami ning kono kok iso cerita ana swarga. Itu ada yang berbicara seperti itu. Ada enggak? Dia sendiri belum pernah ngalami kok bicara masalah surga. Nah itulah orang yang tanda-tanda bukti bahwa dia tidak beriman. Maka dari itu, itulah yang dikatakan kufur. Kufur itu menutupi. Sebetulnya kufur itu artinya petani. Petani itu nanam jagung, nanam biji, itu biasanya dicebloki terus dimasukin gini, terus ditutupi. Nah orang kafir itu selalu menutupi hatinya dari informasi-informasi tentang agama, tentang Islam, tentang Al-Quran dan petunjuk dari orang-orang yang alim atau ngerti. Maka dikatakan kafir. Di kafir itu istilah yang bagus, karena bisa juga telah ditutupi, bisa ada kebuka artinya menjadi Islam. Kan banyak sekarang orang-orang yang asalnya kufur, asalnya pendeta malah masuk Islam. Maka kata kafir itu lebih bagus daripada non-Islam. Ini harus dipahami. Kata-kata kafir lebih bagus daripada kata non-Islam. Nah, non-Islam itu tidak ada harapan masuk Islam. Tapi nak kafir ada harapan masa depannya. Saya siapa tahu dapat hidayah, banyak seperti Kainama, seperti Donitan dan lain sebagainya. Banyak orang yang asalnya pendeta, pastor masuk Islam karena asalnya kafir, dibuka hatinya, namanya mendapat hidayah.
Itulah petunjuk Allah dalam Al-Quran. Apabila kita bisa memahami dan meresapi dan mengamalkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diharapkan akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum